Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatma Mutmainah Sukma Mulia di podcast Bincang-Bincang Desa Talawi Hilir Insya Allah Bisa. Halo masyarakat Desa Talawi Hilir tercinta, selamat siang. Semoga di Jumat yang berkah ini masih menjalankan puasa dengan lancar. Dan tentu pada siang hari ini seperti yang sudah kita siarankan kemarin, yaitu narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Babin Kamtibmas Desa Talawi Hilir yang sudah hadir. Sudah lama datang ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Alex. Ya, sama-sama Dek Fatma. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dalam keadaan sehat jasmani serta rohani. Begitu juga dengan sebaliknya dengan Dek Fatma. Amin. Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak ya? Masih semangat. Masya Allah. Boleh disapa dulu masyarakat kita Talawi Hilir tercinta ini Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alex Pumpisarzes, selaku Babin Kamtibmas Desa Talawi Hilir, berdinas di Polsek Talawi, dan insya Allah akan berusaha yang terbaik untuk masyarakat Desa Talawi hendaknya. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tentunya butuh dukungan dari masyarakat Desa Talawi Hilir juga ya betul. Pak ya? Benar, karena setiap kegiatan itu tidak bisa bekerja sendiri ya Pak? Betul sekali. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi Babin dari Desa Talawi Hilir ini Pak? Sesuai dengan surat telegram dari Kapolres Sawunto, Dek Fatma, kita ditempatkan di Polsek Talawi pada tanggal 15 Oktober 2022. Yang sebelumnya kita juga telah berdinas di Polsek Meropaban. Kemudian kita ditugaskan oleh Bapak Kapolres selaku Babin Kamtibmas Desa Talawi Hilir, dan langsung kita bergabung dengan pemerintah Desa Talawi Hilir, yang alhamdulillah sampai saat sekarang ini kita masih diberikan kepercayaan untuk bisa menaungi Desa Talawi Hilir yang insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Benar sekali Pak. 2015 ya Pak ya? 2022 pada tanggal 15 Oktober. 15 Oktober 2022 sampai itu ada masanya Pak? Ada. Pada saat itu kita juga pernah berdinas di Polsek Talawi sebagai Babin Kamtibmas Desa Talawi Hilir. Pada saat itu 20 Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Oh, berarti satu tahun ya Pak? Iya. Berarti sebentar lagi juga ini Pak, pemilihan lagi atau memang pemilihan dari kepala? Itu tergantung dari perintah Kapolres, karena kita apapun itu bentuknya kita harus menjalani. Dimanapun siap ditempatkan. Mantap sekali ya Pak ya. Karena tema kita adalah tentang keamanan dan ketertiban Desa Talawi Hilir nih Pak. Boleh tahu bagaimana terkait kondisi Desa Talawi Hilir akhir-akhir ini Pak? Sejauh ini yang kita lihat dan kita rasakan sepanjang kita menjadi Babin Kamtibmas Desa Talawi Hilir, bahwasanya Desa Talawi Hilir masih dalam keadaan aman, kondusif, dan juga terkendali. Itu semua tidak terlepas dari seluruh peran serta stakeholder terkait juga dari pemerintah Desa Talawi Hilir untuk mendukung dari kerja seorang Babin Kamtibmas, karena kata Dek Fatma di awal tadi, kita bekerja tidak hanya sendirian. Kita ini adalah rekanan yang perlu saling mendukung dan juga saling keterkaitan. Dan juga kita perlu juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Talawi secara menyeluruh bahwasanya akhir-akhir ini menjelang Lebaran, kita perlu memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat di Talawi Hilir untuk selalu berhati-hati, dalam hal masalah tentang tindak pidana ataupun kejahatan. Karena menjelang Lebaran ini kriminalitas khususnya di Talawi Hilir dan sangat umum di Kecamatan Talawi sangat meningkat. Karena apa? Adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mungkin akan melakukan tindak pidana yang sifatnya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang banyak, khususnya di Desa Talawi Hilir. Itu biasanya terpengaruh dari kebutuhan-kebutuhan untuk menjelang Lebaran ini kali ya Pak ya? Iya, betul sekali. Karena kita juga merasakan bahwasanya masalah ekonomi itu sangat signifikan. Jadi kadang-kadang orang-orang tersebut yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan itu tanpa memikirkan apa akibat setelah itu mereka melakukan tindak pidana.
Iya, benar sekali. Dan mereka berpikir mungkin bisa dikicuh gitu ya Pak ya. Iya. Padahal mata-mata kita ada di mana-mana Iya, gitu. betul Sisi sekali. kita ada di mana-mana. Betul sekali Teh Fama, karena kita dari Polsek Talawi juga bekerja itu ada yang namanya menggunakan CCTV dan juga ada pemeriksaan terselubung yang mungkin tidak diketahui oleh si pelaku tindak kriminal tersebut. Jadi tidak ada salahnya kita selalu memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya kita tidak boleh lengah dengan hal itu, karena kita tidak tahu apa niat dan apa yang diinginkan oleh seorang tindak pidana itu sehingga terjadi kriminalitas di Desa Talawi Hilia. Kriminalitas itu biasanya tindak pidananya itu berapa lama Pak? Atau denda atau apa gitu Pak? Itu tergantung sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, karena Polri ditugaskan oleh pemerintah itu adalah sebagai pelaksana undang-undang, karena kita pun bekerja berdasarkan yang namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi semua tindak kriminal itu diatur semua di dalam KUHP. Contohnya terjadi tindak pidana pencurian, itu dibunyikan di dalam itu barang siapa dengan sengaja memasuki suatu pekarangan ataupun yang tidak diketahui oleh si pemilik rumah melakukan upaya paksa, contohnya mencongkel ataupun itu memasuki rumah orang tersebut tanpa izin. Jadi itu bisa dilakukan hukuman paling lama 1 tahun 6 bulan ataupun bisa lebih, tergantung melihat menjadi yang dari kerugian si korban itu sendiri. Baik Pak, biasanya nih Pak, kejahatan seperti apa yang sering terjadi di lingkungan kita ini Pak? Yang sering terjadi yang di ruang lingkup Desa Talawi Hilia ini kita perhatikan adanya masalah pencurian. Masalah pencurian itu pun juga tidak luput mungkin dari masyarakat kita itu sendiri. Jadi apabila warga kita akan keluar dari rumah, meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, kita harapkan pastinya sudah dalam keadaan terkunci. Pastikan semuanya sudah terkunci supaya tidak terjadinya suatu tindak pidana pencurian itu sendiri. Dan juga kita memberikan juga pandangan juga kepada seluruh masyarakat untuk apabila meninggalkan rumah juga memastikan seluruh kompor gas dan juga listrik dalam keadaan mati. Karena kita menghindari yang namanya terjadi kebakaran rumah di siang hari. Iya benar. Ya, terus yang perlu kita akhir-akhir ini juga menjelang Lebaran, kita harapkan khususnya kepada ibu-ibu yang suka ke pasar, jadi tidak usah menggunakan barang perhiasan yang terlalu berlebihan. Karena kadang-kadang kita tidak mengenali orang-orang baru yang akhirnya menawarkan sesuatu hal sehingga kita lengah. Dalam arti ini terjadinya pukau ataupun itu hipnotis. Ya, jadi itu kadang-kadang segala upaya dan cara dilakukan oleh seseorang si pelaku tindak pidana ini untuk bisa mengelabui korbannya sehingga merugikan korban itu sendiri ataupun warga kita itu sendiri. Berarti kembali lagi pada masyarakat kita dan diri kita ya Pak. Betul. Ya, supaya tidak memancing si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut ya Pak. Betul sekali. Benar sekali. Karena mungkin pukau ini udah pernah terjadi di desa kita Pak. Untuk sekitaran Desa Talawi Hilia ada satu ketika pada saat itu lebih kurang 1 minggu belakang itu terjadi di sebelah SPBU Talawi, tempatnya di sebuah apotek. Ya, kemudian ada kedatangan orang baru yang kebetulan pada saat itu mungkin si korban ini meletakkan suatu barang elektroniknya berupa HP di atas etalase tempat apoteknya. Kemudian entah bagaimana caranya si pelaku ini mengelabui dari si korban, kemudian si korban mau saja. Dalam artian lengah dengan hal itu, dalam sekejap hitungan detik, ya. Kemudian korban merasa terbawa dengan apa yang menjadi objek pembicaraan. Akhirnya tidak lama berselang HP tersebut hilang. Ya, terjadi begitu karena udah sekian menit terjadi, dia baru sadar bahwasanya
barang elektronik yang ditaruhnya di atas meja etalase tempat dia berjualan itu hilang. Dan kemudian melapornya kan ke Polsek Talawi. Polsek Talawi. Ya. Berarti hitungannya menit ya Pak ya? Hitungan menit, sangat cepat sekali. Sangat menakutkan juga ya Pak ya? Ya betul, sangat menakutkan sekali karena kita nggak tahu, karena orang-orang ini segala cara, segala upaya mereka lakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Benar. Jadi diingatkan lagi kepada masyarakat desa Talawi khususnya untuk lebih berhati-hati untuk berbicara dengan orang baru juga ya Pak ya. Betul sekali. Untuk berkenalan dengan orang baru, jangan terlalu melihatkan, oh ini HP saya gini-gini gimana gitu. Betul. Benar sekali, dari diri kita ya Pak ya. Betul. Terkait tadi Bapak bilang sebagai seorang Babin adalah pembinaan kepada masyarakat, tentunya ada juga ya Pak ya. Betul. Pembinaan seperti apa yang diberikan oleh Pak Babin kepada masyarakat? Cakupannya tuh meliputi apa aja tuh Pak? Ya Devama, masalah untuk Babin ini tentunya kita mencakup kepada generasi-generasi muda sekarang ini. Contohnya kita melakukan sambang kepada sekolah-sekolah, khususnya sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama, termasuk juga yang sekolah menengah atas. Karena dengan akhir-akhir ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya pelaku tindak pidana itu rata-rata boleh dikatakan masih muda belia. Oh, masih muda belia Pak? Di bawah 17 tahun itu mereka sudah melakukan tindak pidana. Contohnya mereka melakukan ada seorang anak pernah melakukan tindak pidana pencurian berupa kotak amal. Kotak amal di masjid? Kotak amal di masjid ataupun musala. Kemudian tidak berapa lama berselang, 1 bulan belakang ini juga terjadi di warung warga kita di Talawilia juga. Itu karena mungkin saking sibuknya dengan gadget, akhirnya dia lengah. Yang memungkinkan mereka melakukan tindak pidana dengan cara memasuki warung tersebut dan mengambil berupa rokok ataupun uang untuk mereka pergunakan untuk kesehariannya. Jadi kita mencakup kepada anak-anak sekolah, kita berikan himbauan. Karena apa? Pengaruh gadget saat sekarang ini sangat luar biasa. Jadi gadget ini di samping bisa untuk membantu sebagai alat komunikasi untuk pembelajaran, tapi negatifnya sangat luar biasa banyak. Karena apa? Mungkin dengan dia bermain gadget, yang hobinya mungkin suka main chip, yang kemudian chip ini harus dibeli. Rata-rata anak-anak ini mungkin masih meminta uang kepada orang tua. Ya, kita nggak tahu juga faktor orang tuanya, mungkin ekonominya bagaimana, kita kan nggak tahu. Jadi si anak ini mungkin tidak berpikir bahwasanya bagaimana cara orang tua mendapatkan uang untuk bisa membelanjakan anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terkadang kasihan juga ya kita sama orang-orang tua kita ya Pak. Iya, betul sekali. Jadi ayo pemuda-pemudi untuk lebih baik kita berkarya. Sekarang HP juga bisa dijadikan hal-hal yang positif. Betul. Juga dapat uang ya Pak ya. Betul sekali. Kalian berkreatif di HP, di-upload. Juga banyak template-template yang bisa bikin mempermudah untuk menjadi lebih menarik, kemudian dilihat banyak orang dan dapat uang daripada melakukan tindak-tindak pidana seperti ini. Nanti kerugiannya juga di diri teman-teman sekalian. Nanti juga ada catatannya jadi narapidana gitu ya Pak. Juga susah untuk kedepannya gimana nantinya. Benar sekali. Baik, kepada masyarakat Desa Talawi Hilir yang sudah menonton kita pada siang hari ini, kita akan melakukan bincang-bincang bersama Pak Babin ini selama 30 menit ke depan. Jadi masyarakat Desa Talawi Hilir yang ingin bertanya langsung terkait keamanan, ketertiban masyarakat di Desa Talawi Hilir ataupun tentang apa pendaftaran sekarang yang baru untuk teman-teman adik-adik kita ada ini. Pendaftaran secara online, penerimaan polri.co.id, pembukaan secara serentak. Pembukaan secara serentak se-Indonesia. Se-Indonesia. Dari kemarin dari tanggal 4 April sampai dengan 14 April, kemudian diperpanjang 3 hari ke depan sampai 17 April 2023. Itu pun pendaftarannya dari Akpol, Bintara dan juga Tamtama. Jadi dari Akpol ini pendidikannya selama 4 tahun, bertempat di Lemdik
Lemdik Akpol Semarang. Semarang. Iya. Sedangkan untuk Bintara itu ditempatkan di seluruh Indonesia yang ada sekolah polisi negaranya. Itu lebih kurang yang akan dididik se-Indonesia itu lebih kurang 11.000 untuk Bintara. Berarti besar sekali peluang untuk adik-adik kita ini besar, ya, Pak, ya? sangat besar sekali. Dan juga ada yang namanya dari Tamtama. Tamtama itu yang dia akan direkrut adalah Tamtama, Brimob dan juga Aerut. Wow, keren sekali. Iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Itu berapa orang Pak kalau Tamtama, Brimob? Itu kalau Tamtama lebih kurang kita lihat brosurnya kemarin 4.000. lebih kurang 4.000. Iya, ya, Pak, ya? 4.000 lebih kurang. Iya, saya juga sempat lihat brosurnya. Itu pun pendidikan Tamtama Brimob ataupun itu juga ada juga Bintara Brimob nantinya di Fatma itu bertempat di Watu Kose. Sedangkan itu di Korp Airut nanti ditempatkan di namanya di daerah Tanjung Priok. Tanjung Priok. Iya. Baik. Banyak kesempatan nanti kalau teman-teman adik-adik di kesempatan secara langsung ini Bapak bisa langsung jawab secara langsung sama adik-adik. Jadi langsung saja drop pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti bakal saya bacakan dan langsung dijawab. Nanti kalau sudah berakhir dari siaran langsung ini, tentu Pak Babin tidak bisa langsung menjawab. Kalau ingin informasi selanjutnya, silakan temuin di kantor desa ya Pak ya. Boleh. Atau ke Polsek langsung juga boleh Pak. Oh bisa. Sangat terbuka untuk pelayanan masyarakat kita, untuk umum kita. Baik, sangat luar biasa sekali Bapak Babin ini. Semoga nanti berarti bulan Oktober depan ya Pak ya? Ya. Ada lagi nanti keputusan-keputusan dari Kapolres. Semoga Bapak masih bisa bergabung dengan Desa Talawi Hilya nantinya. Insya Allah. Tentunya Bapak sudah menjadi kecintaan Desa Talawi Hilya juga. Amin. Masyarakat Desa Talawi Hilya pasti sudah sangat-sangat kenal dengan Bapak Alex. Ada kejahatan, ada apa? Oh Pak Alex gitu ya Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, sekarang enaknya kita bicara apa lagi nih ya Pak ya? Terkait juga, mungkin ada informasi-informasi yang ingin Bapak sampaikan lagi kepada masyarakat kita? Ya kalau untuk masalah informasi nanti akan secara bertahap juga kalau misalnya masyarakatnya ingin tahu banyak tentang Polri, kita mungkin bisa secara relevan kita memberikan masukan-masukan kepada generasi-generasi muda bahwasanya rekrutmen Polri itu transparansinya sangat tinggi. Jadi kita harapkan pada pemuda-pemudi yang mempunyai jiwa yang sehat, kemudian tubuh yang segar, bisa mendaftarkan diri untuk menjadi dan bergabung menjadi anggota Polri. Kalau untuk pemudinya itu minimal tingginya berapa Pak? Pemudi itu 160 cm. 160 cm? Iya, 160 cm. Banyak sekali saya dengar di luar ya Pak ya terkait untuk cek kesehatan nantinya tuh tidak bisa ada varises atau apa namanya ini Pak untuk itu sangat kemungkinan besar kegagalan itu terjadi ya Pak ya atau menjadi wanti awal untuk adik-adik kita. Ya untuk adik-adik perlu juga ketahui kesehatan itu penting deh Pak karena apa? Modal dasar kita menjadi anggota Polri itu harus berbadan sehat. Tentunya semua yang ada mencakup di tubuh kita ini betul-betul sehat. Kita harus mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Kalau kita ingin menuju apapun itu sekolah kedinasannya, tetap kesehatan itu yang utama dan pertama sekali. Jadi makanya kita sampaikan kepada generasi muda juga dengan melalui kita sambang ke sekolah-sekolah tadi yang seperti kita sampaikan sebelum ini, bahwasanya kenakalan-kenakalan itu mungkin terjadi karena faktor lingkungan, bisa jadi juga dengan faktor keluarga, dan itu semua tidak terlepas cakupannya dari kita seorang Babin Kamtibmas untuk bisa mengakses mereka supaya bisa berbaik dalam hal ini berbaik dalam perbuatan, kemudian tentang perilaku. Supaya mereka tidak terlalu jauh untuk menyimpang. Karena yang Pak sampaikan tadi, kalau sudah berurusan dengan hukum, tentunya akan menjadi batu loncatan bagi kita para penegak hukum nantinya, mengingat apa namanya surat keterangan catatan kepolisian. Itu akan menjadi tolak ukur bagi kita, supaya mereka-mereka ini tidak tersandung dengan masalah tindak pidana.
Karena apa, akhir-akhir ini juga kita perhatikan di kalangan generasi muda yang kita temui kadang-kadang di tengah malam kita lakukan patroli, seringnya nongkrong di tempat gelap yang nggak jelas. Nah, itu pun kita juga pernah patroli bersama dengan rekan-rekan kepala dusun juga di jajaran Desa Telawilya. Itu kita menemukan semacam kantong-kantong plastik yang mungkin setelah kita telusuri berbau lem. Berbau lem. Iya. Nah, itu pun terjadi yang mungkin di luar konteks penglihatan kita, karena kita nggak secara langsung melihat kegiatan mereka itu kadang-kadang secara sembunyi-sembunyi. Ya kadang-kadang boleh dikatakan kita berpatroli, mereka pun bisa menjaga langkah kita. Setelah kita melewati itu, mereka kembali berkumpul. Berkumpul mungkin untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak diduga seperti merokok. Kemudian yang kita sampaikan dari masalah lem ini juga. Karena tidak sedikit dari apa yang menjadi kenakalan mereka itu dengan menghisap lem itu sangat luar biasa. Karena membunuh saraf-saraf otak, termasuk juga dalam tubuh kita ini secara perlahan-lahan. Itu terjadi lebih kurang 3 tahun yang lalu. Itu ada namanya, nggak usah kita sebutkan inisialnya, inisial A, yang bertempat tinggal di kota Solunto. Itu karena sudah saking candu, ya dari boleh dikatakan dari SMP mengenal lem itu sampai dia dewasa dan akhirnya bolak-balik dirujuk oleh orang tuanya masuk ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan pemulihan kembali oleh psikiater. Tapi tidak mau, udah sampai diantarkan juga oleh orang tuanya ke Lido. Ke Lido? Iya, untuk masa penyembuhan. Ya mungkin Allah sangat sayang dengan beliau ini, akhirnya beliau meninggal. Ya, jadi kita melihat itu secara perlahan-lahan dibunuh sel-sel saraf otak yang pertama sekali. Baru diserang semua yang sel-sel yang bisa membuat akhirnya dia lalai. Dalam artian begini, lalainya mungkin pada saat dia mendapatkan itu ada suatu sikap ataupun sifat halusinasinya sangat tinggi. Jadi kalau tidak mendapatkan itu kadang-kadang dia itu seperti orang yang mohon maaf keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental. Boleh dikatakan seperti itu. Agak sedikit kita tidak mengatakan orang itu bodoh, tapi begitulah keadaannya. Karena kondisi fisiknya sudah semakin lemah, kemudian dilihat dari postur gestur tubuhnya itu nggak ada semangat hidup. Berarti kehilangan kepercayaan diri juga. Kehilangan kepercayaan diri. Itu tidak terlepas dari kontrol keluarga. Nah, itu makanya kemarin ini selama bulan Ramadan ini kita sering menyampaikan di media sosial, bahwasanya seluruh para orang tua harus bisa mengontrol anak-anaknya, jangan sampai lewat dari jam 22 malam. Karena 2 minggu belakang atau 3 minggu belakang ini, Fatma, kita pernah melakukan yang namanya penindakan terhadap anak-anak yang sudah larut malam berkumpul-kumpul yang namanya di area Kandi itu, tepatnya di sepanjang Merfon Kandi dan juga kawasan balap yang di Rokres ya, Pak ya? Lapangan Rokres tersebut. Ya, jadi sudah mendekati jam 2 pagi mereka masih nongkrong. Kemudian kita lakukan upaya yang namanya penindakan secara persuasif. Kita lakukan karena mereka ini membawa kendaraan, rata-rata anak-anak ini tidak menggunakan SIM di bawah 17 tahun. Jadi sangat kita sayangkan kalau mereka uji nyali dengan cara balap-balap seperti itu, yang akan rugi adalah mereka sendiri. Iya benar. Termasuk orang tuanya. Iya benar. Nah, itu makanya polisi tidak akan pernah luput yang namanya terus mengingatkan kepada orang tua, khususnya anak-anak sebagai ujung tombak ke depan. Mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa yang harus kita bantu untuk supaya mereka bisa tumbuh kembang dengan baik. Karena estafet negara ini akan diberikan kepada mereka. Kita yang sudah mendekati masa-masa pensiun nantinya, nggak mungkin kita lagi yang mau jadi polisi. Mereka inilah yang akan meneruskan, mereka akan menjadi kepala desa, mereka akan yang menjadi polisi, mereka akan menjadi Pak Camat. Otomatis kita harus bantu mereka. Benar. Ya, walaupun sangat banyak mungkin dari masyarakat itu tidak menyukai apa yang menjadi
tindakan dari polisi. tindakan dari kepolisian. Iya, benar. Karena sifatnya kita di kepolisian ini dengan adanya semacam kritikan bagi kita Polri, itu pun disampaikan oleh Bapak Kapolri, Polri siap untuk dikritik. Dalam tanda kutip boleh secara positif yang sifatnya membangun. Yang sifatnya membangun. Iya. Di garis bawahi ya Pak, Iya, sifatnya membangun. sifatnya membangun. Baik, masyarakat Desa Talawilih, perbincangan kita sangat-sangat menarik dan sudah mulai kepada kenakalan remaja kita betul. pada umumnya di Kota Sawalunto juga ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi bersama dengan Pak Babin kita, dipersilakan untuk masyarakat Desa Talawilih tercinta yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Babin dalam tema apapun, keamanan, ketertiban, kejahatan ataupun info-info terkait Polri. Bapak Babin sudah siap untuk menjawab karena kita sudah bilang ya sama Pak Babin siap untuk menjawab segala pertanyaan dari masyarakat Desa Talawilih kita ya Pak ya. Terkait dengan bertemu misalnya dengan adik-adik kita yang di lapangan Rockfest tadi nih Pak, misal ketemu ketangkep nih Pak misalnya, tindakannya selanjutnya seperti apa, mediasi atau apa segala ke depannya Pak? Dalam mediasi itu Devarma tentunya kita akan melakukan penindakan karena mereka membawa kendaraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di situ diatur bahwasanya menerangkan anak-anak ataupun si pengendara itu yang belum 17 tahun belum boleh untuk mengendarai kendaraan sepeda motor apapun jenisnya, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Ya, jadi sebelum mereka menggunakan yang namanya surat izin mengemudi, di sana dijelaskan juga. Jadi kalau tidak ada menggunakan SIM, dia tidak boleh menggunakan kendaraan. Apakah kendaraannya ditarik atau mereka dibawa ke kantor apa gimana nanti Pak kalau seandainya? Apa ditegur di lapangan saja dibiarkan pulang apa gimana Pak? Kalau itu kemarin yang kita lakukan tindakan pada saat itu malam minggu yang terjadi 3 minggu atau 1 bulan yang belakangan ini, hampir 1 bulan. Kita lakukan penindakan dengan cara membawa mereka ke kantor polisi, tepatnya di Satuan Lalu Lintas. Kemudian kita lakukan yang namanya penilangan. Penilangan terhadap kendaraan itu sendiri, Fama. Karena mereka ini masih di bawah umur, maka mereka dikembalikan kepada orang tuanya. Jadi di samping kendaraannya ditilang, nanti diberikan juga surat tilang. Nanti mereka lah yang akan menghadiri yang namanya persidangan pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri. Pengembalian kepada orang tuanya, orang tua menjemput ke kantor atau diantarkan langsung sama kepolisian ke rumah Pak? Itu kemarin kejadian itu karena sudah larut Fama, sudah sampai jam 2 atau jam 3 pagi pada saat itu saya ingat kita, mereka disuruh untuk menghubungi orang tua masing-masing untuk dijemput kembali. Jadi mereka tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraannya pulang karena di samping kendaraannya tidak lengkap, ada juga yang memakai knalpot brong yang mungkin membuat bising warga. Itu menjadi atensi pertama kita untuk melakukan penindakan. Baik. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh di brosur-brosur yang lainnya, jatuh di aspal itu tidak seenak jatuh cinta. Itu moto dari kita ke Polri ini. Jadi jangan anggap kita tidak menggunakan helm itu gagah-gagahan. Karena apa? Mungkin karena menggunakan selesai mandi karena ingin tampilan rapi, menggunakan pomade begitu bagusnya, karena pakai helm jadi rusak. Jadi karena unsur pertama itu yang si pembuat kendaraan pun sudah disiapkan. Knalpotnya segini standarnya, menggunakan kaca spion seperti itu. Tujuannya apa? Jadi kalau kita mau berbelok ke kanan, itu tidak perlu melambaikan tangan. Cukup mengiaskan itu namanya lampu sen. Jadi kadang-kadang anak-anak kita ini karena ingin tampil gagah, ingin dilihat oleh orang banyak, dicopot itu kaca spion. Benar. Kemudian lampu sennya juga dicopot. Lampu sen juga ada dicopot? Ada juga dicopot. Jadi sehingga si pengendara lain pun yang di belakangnya merasa terganggu. Mau berbelok ini kemana, terus ini nggak jelas. Gitu. Baik. Ngomong-ngomong Pak, jatuh cinta tuh awalnya doang enaknya Pak, lebih enak bangun cinta Pak. Betul sekali Devan. Karena itu sakit makanya, juga jatuh cinta itu Pak. Betul sekali karena
itu yang kita sampaikan, perlunya helm itu sangat penting. Iya. Kenapa tidak helm itu digunakan di lutut ataupun itu di kaki? Iya benar. Karena kepala ini sumber segalanya, deh, ya, di samping kaki itu tumpuan, kepala ini itu juga untuk berpikir. Iya benar. Itu makanya pemikir-pemikir pintar itu tidak akan pernah luput dari namanya bagaimana menyelamatkan anak-anak bangsa supaya tidak terjatuh. Kalau ingin mereka mempunyai suatu prestasi, silakan coba uji nyali di lapangan Rokres. Itu difasilitasi oleh pemerintah. Iya benar. Karena lapangan Rokresnya aja sudah dibuatkan oleh pemerintah, oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya mereka ingin coba uji nyali, sampaikan di sana. Bahwasanya supaya menghindari yang namanya kejar-kejaran oleh polisi, lebih baik terjun langsung ke arena balap itu sendiri. Intinya sih komunikasi ya Pak, komunikasi dengan orang tua tentang minat bakat kita, dan orang tua juga gimana komunikasinya memahami sang anak. Dan terkait, kita tarik lagi ke belakang ya Pak ya, kejahatan seperti lem tadi itu sepertinya sudah saya dari SD sudah sangat-sangat dikhawatirkan oleh pihak manapun ya Pak ya, karena efeknya sangat luar biasa seperti itu, dan kecanduannya itu sepertinya lebih bahaya dari narkoba ya Pak. Kalau untuk masalah narkoba, Fatma, lem ini termasuk adalah dalam ruang lingkup narkoba. Kenapa kita sampaikan pengalaman kita pada saat memasuki sebagai Babin Keptimas Desa Telawilia, kita pernah berkecimpung di dunia yang namanya satuan narkoba 5 tahun, 2009 sampai 2014. Jadi narkoba itu narkotika, obat-obatan terlarang, termasuk bahan adiktif. Jadi lem ini termasuk bahan adiktif. Lem termasuk bahan adiktif? Iya, betul sekali. Karena narkotikanya termasuk golongan 3. Kalau nggak salah saya, yang seingat kita, yang pernah kita pelajari waktu di saat narkoba. Jadi rata-rata orang-orang yang pengguna narkoba ini adalah mereka yang mungkin orang-orang yang mungkin jauh dari keluarga, yang tidak diperhatikan masalah keperluannya, hal-hal lain yang mungkin bisa membuat hatinya bahagia ataupun senang. Jadi dia mencari cara lain untuk mencari bisa membahagiakan dirinya sendiri. Gitu. Cuman jangan cara yang instan seperti itu juga ya Pak ya, karena hidup ini perlu proses dan kesabaran. Iya, betul, sangat betul sekali ya Pak Ma. Hidup ini perlu proses dan butuh sekali dorongan dan dukungan orang-orang terdekat tentunya. Benar. Bahkan Pak Bribka Alex saja untuk sampai di titik ini pun banyak proses dan jatuh bangun yang sudah Bapak lewati juga kan ya Pak ya. Bukan instan tiba-tiba bayi bangun tidur terus jadi Bribka gitu ya Pak ya. Betul. Bukan gitu juga adik-adik semuanya. Dan seingat saya tuh Pak D juga pernah menyampaikan kalau terkait lem ini sudah diatur oleh peraturan daerah juga. Jadi siapapun adik-adik di luar sana yang kedapatan untuk lem ataupun mendapatkan informasi nanti sampai informasi ini kepada Pak Babin kita, kepada keamanan kita, Linmas kita juga, nanti akan ini diproses karena sudah ada hukum-hukum yang menghukum mereka, yang mengikat mereka untuk tindak pidana, termasuk tindak pidana ya Pak? Apa kriminalitas? Untuk lem ini Fatma, kalau sudah meresahkan masyarakat itu baru dikategorikan tindak pidana. Tapi kalau sepanjang mereka mungkin tidak meresahkan masyarakat, mungkin masih bisa kita lakukan pembinaan. Namun kan kalau sedang ngeplay ya namanya ya Pak ya, kan kita juga nggak sadar Pak. Bisa membahayakan orang lain. Kita dalam tanpa kesadaran dan di bawah alam sadar kita juga. Makanya lebih baik hal-hal yang positif juga ya Pak ya. Terkait untuk apa yang Polri sekarang ini dari Polsek, atau apakah Sawalunto juga ada pelatihan bagi yang berminat terlebih dahulu gitu Pak, untuk persiapan mereka, karena sekolah akademik ini lumayan mahal ya kalau saya lihat-lihat Pak. Iya, kalau untuk persiapan khususnya tentu kita pulangkan kepada generasi-generasi kita itu sendiri. Karena apa? Di samping mereka akan
mengikuti tentang masalah akademis, mereka perlu menyiapkan juga fisiknya, ya. Karena kita sampaikan juga di sini yang kita pelajari itu pada saat keselamatan jasmani ada namanya lari 12 menit. Lari 12 menit itu sesuai dengan yang ada di Kota Padang, tepatnya di Gor Agus Salim, itu setidaknya mempunyai nilai maksimal mendekati yang 3.444 meter atau lebih kurang 8 keliling dari Gor Agus Salim itu sendiri. Iya. Kemudian untuk masalah nanti ada namanya juga pull up. Pull up itu 1 menitnya harus 17 kali. 17 kali, Pak, dalam 1 menit. Dalam 1 menit. Itu pun bergelantungan di atas besi. Itu benar-benar harus ringan ya badannya ya, Pak. Ya, itu makanya kita sampaikan kepada generasi muda memang harus betul-betul bisa belajar menjaga fisik, menjaga juga rohaninya supaya balance, supaya bisa berimbang antara keimanannya dan juga keselamataannya juga harus diatur. Nah, jadi di samping itu ada juga namanya push up. 1 menit itu harus mendekati gerakan 40 kali. Nah, nanti ada sit up juga. Shuttle run itu harus kalau untuk putra itu 16 detik. 16 detik? Iya. Jadi dipancang itu satu buah kayu dengan jarak lebih kurang itu 2 meter atau 3 meter. Mereka berlari seperti angka 8 dalam kecepatan 16 detik. Itu boleh dikatakan nilainya maksimal. Wow. Harus betul-betul ekstra mereka untuk belajar itu supaya mereka ketahui bahasanya rekrutmen itu tuh bukan sekedar hanya pajangan, tapi memang betul-betul harus terlaksana. Oh, benar-benar nanti badannya jadi tegak, tahan banting. Betul, ya Pak ya. Betul. Berarti bapak-bapak polisi kita jarang sakit jadinya ya Pak ya. Insya Allah karena mungkin sering menjaga kebugaran juga di Fatma. Tentunya kita harus menjaga yang namanya fisik karena Polri adalah salah satu aparat penegak hukum, tentunya keamanan dalam negeri. Ya, benar. Ya, karena di samping itu juga kita ada yang namanya pesta demokrasi yang akan kita hadapi di tahun depan 2024. Jadi betul-betul Polri ini harus bisa menjadi anggota yang siap, kuat dan juga sehat. Dan juga sehat, benar. Karena sehat itu mahal. Betul sekali. Terkait nih, Bapak mengingatkan saya nih tentang demokrasi. Sebentar lagi nih ada demokrasi juga. Di desa kita ini, Pak. Betul sekali. Tentang Pilkades. Pak Babin juga ini turut andil dalam memeriahkan atau pengamanan terkait Pilkades ini, Pak? Tentunya deh, Pak Mah, untuk masalah pemilihan kepala desa di 2023 ini, tentunya kita selaku Babin Kamtibmas harus andil. Karena apa? Kita akan melihat yang namanya gejolak-gejolak di tengah-tengah masyarakat. Karena ini menentukan yang bagian namanya desa Talawi Hilir yang dengan motonya insya Allah bisa itu betul-betul maksimal diberikan untuk masyarakat. Insya Allah, amin, amin. Benar sekali, Pak. Sepertinya waktu kita sudah habis, Pak. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sepertinya belum ini ya. Jadi kita minta sama Bapak untuk closing segment, Bapak sampaikan harapan-harapan Bapak dan tentu juga ada himbauan untuk penjual-penjual lem kita yang berada di Desa Talawi Hilir. Mohon disilahkan waktu dan tempat untuk Pak Babin kita. Baik, masyarakat Desa Talawi Hilir yang saya banggakan dan saya cintai, saya selaku Babin Kamtibmas Desa Talawi Hilir, Brigjen Alex Komisar Zes, menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Talawi Hilir untuk selalu waspada, khususnya menjelang Lebaran ini kita harus sama-sama menjaga Kamtibmas yang lebih baik lagi. Kemudian terkait masalah lem ini juga kita himbau kepada seluruh penjual untuk tidak serta-merta menjual kepada orang-orang ataupun anak-anak yang mungkin mengatasnamakan yang itu namanya membuat pekerjaan rumah. Itu tidak harus langsung kita percayai. Jadi perlunya edukasi dan pemberitahuan kepada mereka anak-anak ini apakah betul-betul lem ini dipergunakan untuk pekerjaan rumah atau tidak. Karena ini akan sangat mengganggu yang namanya kepercayaan bangsa untuk kepada generasi penerus ini, supaya mereka tidak main-main dengan kedepannya
tentang bagaimana negara ini. Kemudian terkait masalah demokrasi juga, saya harapkan kepada seluruh desa masyarakat Talawi Hilia untuk selalu menjaga keamanan, ketertiban di tengah-tengah masyarakat agar suksesnya pemilihan kepala desa di 2023 supaya aman, nyaman, dan tentram. Tentunya. Sekali. Ya. Sudah Pak, cukup? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Bribka Alex Pompi Salzes. Ya, betul. Iya, agak sulit ini nama Bapak ini ya. Memang keren sekali masyarakat Desa Talawi ya. Bapak sudah meluangkan waktu, sudah mau berbincang-bincang di podcast kita di Desa Talawi ya. Tentunya dengan jadwal beliau yang sangat-sangat padat, kita meminta waktu luang beliau untuk, ayo Pak 30 menit, ternyata lewat nih 30 menit, saya minta maaf ya Pak ya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Iya, terima kasih Pak Alex, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga dari pemerintah Desa Talawi kepada Pak Alex. Semoga kita tetap bisa menjalin kerjasama tim yang kuat, solid dan luar biasa untuk masyarakat Desa Talawi Hilir, khususnya pelayanan terhadap masyarakat Desa Talawi Hilir. Karena efek puasa ini Pak, Bapaknya luar biasa karena latihannya fisik, jadi masih bugar, konsentrasinya juga bagus. Tentunya saya setelah ini harus latihan fisik juga Pak, supaya fokus saya juga bagus ini setelah ini Pak. Baik, terima kasih masyarakat Desa Talawi sudah mendengarkan bincang-bincang Desa Talawi ya. Talawi insya Allah bisa. BBD ini akan dilaksanakan seminggu sekali dengan durasi waktu itu kurang lebih 30 menit dan narasumber itu terkait dari permintaan-permintaan, nanti request-request dari masyarakat Desa Talawi juga boleh, akan kita penuhi, akan kita laksanakan. Insya Allah podcast ini tetap berjalan untuk waktu-waktu ke depannya, dan mohon dukungan dari masyarakat Desa Talawi juga, mohon antusiasnya dari masyarakat Desa Talawi juga, supaya saya juga semakin semangat, semakin antusias untuk melaksanakan dan berbicara seperti ini untuk menemani para narasumber kita untuk di bincang-bincang Desa Talawi Hilir. Dan saya menangkap dari pembicaraan Bapak Alex berbincang-bincang selama dengan Pak Alex, tentunya kita harus menciptakan kehangatan, kenyamanan dari keluarga kita sendiri, mulai dari orang tua ke anak ataupun anak kepada orang tua, agar kejahatan-kejahatan yang disampaikan oleh Pak Alex yang terjadi di kenakalan remaja pada Kota Sawalunto itu dapat diminimalisir ya Pak ya, karena mereka menemukan nyaman, mereka menemukan tempat untuk pulang ya di keluarga mereka sendiri. Ada orang tua mereka ingat, mereka untuk melakukan itu jadi berpikir, oh ya orang tua saya gitu. Baik. Selamat menjalankan ibadah puasa, Jumat berkah. Semoga dalam keadaan sehat dan fokus stamina yang luar biasa. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam presisi.